Bab 094. Aku makan duluan. Kamu terserah mau makan apa enggak. Masih untung adikku berbaik hati mau memberi kita makan. Kalau tidak, pasti kita kelaparan, ujar Pak Ardi sambil mengisi piring dengan nasi dalam jumlah banyak. Kentara sekali jika ia begitu lapar. Sementara Rika masih menekuk wajahnya di hadapan Pak Ardi. Belum menyentuh makanan apapun yang dianggapnya tak level. Namun, melihat sang suami yang makan dengan begitu lahap, cacing dalam perutnya semakin meronta. Terlebih aroma ikan asin itu cukup menggoda. 22. Dengan malu-malu, Rika pun mengambil nasi dan menambahkan lauk yang ada. Menyuap makanan perlahan hingga lama-kelamaan semakin lahap bahkan sampai nambah berkali-kali. Sambal dalam cobek pun sampai habis tak bersisa. Tadi aja malu-malu. Sekarang, nasi dalam bakul aja sampai hampir habis, sindir Pak Ardi pada istrinya itu. Lapar. Hanya itu jawaban Rika dengan mulut penuh. Keringat mulai membasahi keningnya akibat dari sambal yang pedas. Sore ini, Pak Damar sedang bersantai di belakang rumahnya. Meski rumah itu kini terasa semakin sepi, tapi dia tenang. Terlebih saat mengetahui kenyataan bahwa istri dari menantunya pernah sampai hati berniat mencelakakan Ayu. Tak ada lagi kekhawatiran yang dirasakannya akan keselamatan cucu dan cicitnya. Semuanya berawal saat Pak Damar merencanakan pengusiran diam-diam Rika dan Pak Ardi pada seluruh penghuni rumah itu. Saya setuju, Tuan. Soalnya saya khawatir pada keselamatan Mbak Ayu dan bayinya, ungkap Mbok Sumi. Loh, memangnya kenapa? Tanya Pak Damar keheranan. Mbok Sumi pun menceritakan tentang peristiwa yang terjadi Ayu dan Rika yang terjadi sore itu. Ia memang mendengarkan semua yang dikatakan Davin kala itu. Bukankah peristiwa itu waktu ada keluarga Ayu di sini? Tanya Pak Damar memastikan. Iya, betul. Yang sore itu, timpal Mbok Sumi. Karena penasaran dengan kebenarannya, Pak Damar pun berinisiatif mengecek sendiri CCTV pada tanggal dan jam yang sama dengan kejadian. Setelah melihat semuanya, keinginannya untuk menyingkirkan kedua benalu itu tak dapat ditahan lagi. Ia pun semakin kecewa pada Pak Ardi yang malah membela istrinya meski tahu wanita itu telah melakukan kesalahan fatal. Ponsel Pak Damar yang terletak di atas meja tiba-tiba berdering. Senyumnya tersungging saat melihat sang penelepon. Gegas ia pun mengangkatnya dengan antusias. Assalamualaikum, cucuku, sapanya hangat pada Davin. Gimana keadaan menantu kakek sama calon cicit kakek? Lanjutnya. Alhamdulillah baik, Kek. Ayu sangat bahagia berada di sini, jawab Davin. Kakek gimana kabarnya? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Makan teratur dan banyak istirahat, lanjut Davin perhatian. Siap, kamu jangan khawatirkan keadaan kakek. Kakek baik-baik saja. Ada Nuri dan Riki juga yang sering-sering ngingetin kakek, timpal Pak Damar menenangkan Davin. Syukurlah. Davin senang mendengarnya, balas Davin. Oh, iya, Kek. Papa kemana? Iya. Sejak tadi Davin hubungi Papa tapi nomornya gak aktif. Tanya Davin. Pak Damar terdiam mendengar pertanyaan Davin. Lah bingung harus menjawab apa. Ia tahu, meski Davin kecewa pada ayahnya itu, tapi rasa sayangnya masih besar. Terbukti dari sikap Davin yang tak pernah berani bersikap tegas pada sang ayah. 23. Kakek.
Davin kembali berseru karena pria sepuh yang badannya kini kembali tegap terawat itu tak kunjung bersuara. Sibuk memikirkan alasan logis apa yang ingin disampaikannya pada sang cucu. Papamu sedang keluar kota. Mungkin ponselnya mati atau lagi sibuk, jawab Pak Damar akhirnya. Dia tak ingin permasalahan Pak Ardi yang diusir secara halus dari rumah itu mengganggu pikiran Davin yang masih menikmati bulan madunya. Terlebih tadi Pak Damar mendengar sendiri jika Ayu begitu bahagia berada di sana. Sudahlah, gak perlu mikirin tentang kakek ataupun papamu. Kamu fokus saja sama istrimu dan liburan kalian. Nikmati. Jarang-jarang kan. Mana liburan kalian akan segera berakhir. Besok sore jadi pulang kan. Lanjut Pak Damar ingin menenangkan Davin. Insya Allah jadi, kek. Maunya sih nambah cuti, tapi kan Davin harus tanggung jawab sama pekerjaan. Gak bisa seenaknya libur terlalu lama, balas Davin. Kamu benar, Vin. Apapun itu, kita wajib bertanggung jawab. Entah itu dalam hal pekerjaan atau status sebagai kepala rumah tangga. Keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar, timpal Pak Damar bijak. Sudah dulu ya, Vin. Ini sudah hampir maghrib. Kakek mau masuk dulu, lanjut Pak Damar. Ia ingin segera mengakhiri perbincangan itu karena khawatir Davin keburu bertanya tentang ayahnya lagi. Pak Damar berpikir, biarlah nanti Davin dikasih tahu secara langsung jika sudah berada di rumah. Kenapa, bos? Tanya Ricky melihat wajah majikannya itu yang merenung sendu. Davin, dia menanyakan papanya. Jawab Pak Damar apa adanya. Jangan khawatir, bos. Bos Davin pasti mengerti kok kenapa bos sampai melakukannya. Beruntung bos tak sampai menyeret Tuan Ardi dan istrinya ke penjara. Padahal bukti-bukti sudah jelas dan kuat, timpal Ricky. Saya masih ingin menjaga nama baik keluarga Adiputra. Bagaimanapun, Ardi masih bagian dari keluarga ini. Dia papanya Davin, kakeknya bayi yang dikandung Ayu. Jika Ardi dipenjara, maka nama baik keluarga ini pun akan semakin rusak. Sedangkan jika saya kembalikan ke asalnya, cukup berikan keterangan pada semua orang kalau Ardi ingin menghabiskan masa tuanya di kampung halamannya, beber Pak Damar. Jika bos Davin ingin menemui papanya di kampung, bagaimana? Tanya Ricky. Itu hak Davin. Saya tidak akan mempengaruhi dia untuk menjadi anak yang durhaka. Tapi saya yakin, Davin pun akan berpikir 1000 kali untuk menemui papanya setelah ibu tirinya hendak mencelakakan istri dan anaknya, jawab Pak Damar. Ricky hanya manggut-manggut mendengarkan. Sebagai seorang penjaga, Ricky juga menjadi salah satu pendengar yang baik untuk Pak Damar. Bahkan Ricky sudah seperti cucu kedua setelah Davin. Kamu sendiri bagaimana, Ricky? Apa kamu gak ingin mengubah masa depanmu? Dengan menikah misalnya? Tanya Pak Damar penasaran. Ricky sempat terdiam sesaat. Untuk sekarang, enggak dulu, bos. Andai saya menikah, maka tanggung jawab saya akan terbagi 2. Saya tidak bisa lagi menjaga bos besar seutuhnya. Karena jika saya menikah, saya berkewajiban. 24. Menjaga istri saya. Apalagi jika memiliki anak. Jawaban Ricky membuat Pak Damar terharu. Setulus itu Ricky dalam menjaganya sampai mengorbankan kehidupannya sendiri. Dan untuk mencari orang seperti Ricky, bagai mencari jarum di tumpukan jerami.
Sulit bahkan hampir mustahil. Terlalu banyak orang yang ujung-ujungnya berkhianat setelah diberi kepercayaan yang besar. Tapi tidak dengan Ricky. Dia tetap setia berada di samping Pak Damar bagaimanapun keadaan pria sepuh tersebut. Setelah berbincang dengan Pak Damar, Davin yang dari tadi sempat merasa resah, akhirnya mulai tenang. Lapun kembali menemui Ayu yang sedang menikmati senja dari halaman villa. Menatap langit yang kian jingga dan hampir gelap. Mas, Alicia sudah pulang belum? Iya. Aku belum lihat ada mobil yang jemput tapi villanya gelap. Sudah mau maghrib tapi lampunya belum ada yang dinyalakan, tanya Ayu saat menatap ke arah villa Alicia. Di mana tempat itu masih terlihat gelap dan sepi seolah tak ada kehidupan. Aku gak tahu dan gak mau tahu. Lagi pula itu bukan urusan kita. Mau sudah pulang atau belum, kita gak perlu tahu, jawab Davin datar. Ia seolah tak pernah tertarik membahas tentang mantannya tersebut. Iya sih. Tapi dia wanita loh, Mas. Sendirian di kota orang. Kalau ada apa-apa kasihan. Gimana kalau kenapa-kenapa di dalam sana? Sebagai orang yang tinggal berdekatan, kita pasti nanti kena pertanyaan juga andai beneran ada apa-apa, jawab Ayu. Entah kenapa tiba-tiba dia merasa iba mengingat nasib Alicia. Terlebih ia melihat jika wanita itu tak baik-baik saja dan tak seperti biasanya. Pikiran Ayu pun mulai berkeliaran kemana-mana. Gimana kalau dia stres terus Bun Fehde? Mas, gara-gara kejadian di labrak itu. Soalnya dia kelihatan tertekan banget, tebak Ayu mulai melantur. Cek, kamu ada-ada saja. Gak mungkin lah, balas Davin menanggapinya dengan santai. Ya mungkin saja, Mas. Orang kalau pikirannya sedang kacau, apa saja bisa dilakukan, timpal Ayu. Udahlah, biarin. Bukan urusan kita. Mending kita masuk, siap-siap buat salat maghrib, ajak Davin sambil bangun dari duduknya. Mengulurkan tangan, lalu membantu istrinya itu untuk berdiri. Keduanya berjalan ke dalam villa meski kepala Ayu sesekali menoleh ke arah villa Alicia. Kalau sampai nanti malam lampunya belum juga nyala, kita lihat ya, Mas. Takut kenapa-kenapa. Lagi-lagi Ayu membahas hal yang sama. Sayang, sudah, biarin aja ya. Balas Davin lembut meski hatinya sudah gemas. Mas, sebentar aja. Iya. Kasian loh dia perempuan, kuku Ayu. Davin menghela napas panjang. Akhirnya ia pun mengangguk juga meski begitu terpaksa. Untuk sejenak, keduanya melupakan tentang Alicia. Karena larut dalam kehusyukan salat maghrib dan doa-doa yang dilantunkan. Tak ketinggalan, beberapa lembar ayat suci Al-Quran dibacakan Davin dengan fasih. Sementara Ayu mendengarkan dengan seksama. Pun ia juga meyakini, jika Ben H yang tumbuh di rahimnya itu turut mendengarkan. 25. Setelah selesai mendirikan salat Isya, barulah mereka menikmati makan malam romantis di taman belakang villa. Makan malam terakhir di sana ditemani langit cerah yang bertabur bintang. Karena besok sore, keduanya akan kembali pulang dan kembali ke rutinitas semula. Nanti, kalau bayi kita sudah lahir dan sudah bisa diajak bepergian, kita kesini lagi, ya. Mengenang semuanya, tutur Davin sembari menggenggam tangan Ayu lembut. Kemudian menciumnya hangat. Ayu hanya tersenyum sambil mengangguk. Toh waktu itu masih lama.
Tapi Davin seolah sudah tak sabar ingin mengulang kisah yang penuh cinta itu bersama sang buah hati. Ayo, Mas, ajak Ayu setelah menyelesaikan makan malamnya. Kemana? Tanya Davin dengan kening berkerut. Lihat Alicia. Tuh lampunya masih belum nyala. Padahal tadi waktu kita pulang dari taman bunga, dia masih ada. Jalannya juga tadi sedikit sempoyongan, jawab Ayu. Ya ampun, sayang. Kamu beneran mau lihat dia? Gimana kalau dia berbuat jahat sama kamu? Tanya Davin gemas. Kan ada, Mas. Makanya aku ajak Mas. Gak pergi sendiri, timpal Ayu cepat. Sayang, dia mantanku, loh. Gak cemburu apa? Lagi-lagi Davin bertanya. Ia ingin mengulur waktu bahkan kalau bisa mengurungkan niat Ayu untuk menghampiri mantannya itu. Gak apa-apa. Toh Mas juga udah gak punya perasaan kan sama dia. Balas Ayu. Enggak lah. Sekarang semuanya habis buat kamu, jawab Davin buru-buru. Makanya ayo. Keburu kemalaman, kuku Ayu sedikit menarik tangan Davin. Davin menghela napas panjang lalu akhirnya ikut melangkah dengan malas. Berpegangan tangan dengan sang istri menuju villa Alicia yang begitu gelap dan sepi. Ada gak? Iya. Tanya Ayu menebak-nebak. Mbak Alicia, Assalamualaikum. Ayu pun mengetuk pintu kaca villa di hadapannya. Tak ada sahutan dan tak terdengar apa-apa. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari sekitaran. Sepertinya gak ada. Udahlah ayo pulang. Ajak Davin. Karena penasaran, Ayu pun mendorong pelan pintu tersebut. Gak dikunci, Mas, pekiknya. Coba nyalain senter. Lanjutnya. Davin menurut. Menyalakan senter di ponselnya lalu menerangi Ayu yang nekat menyembulkan kepalanya ke dalam villa tersebut. Mbak Alicia, kamu masih di sini kah? Kamu baik-baik saja kan? Ayu berujar dalam keremangan. Mengedarkan pandangannya ke kiri dan ke kanan sesuai arah senter Davin. Hening. Tak ada sahutan apapun. Hingga Ayu pun hendak berbalik dan pergi dari tempat tersebut. Baru saja tangannya hendak menutup kembali pintu tersebut, samar, dia mendengar suara merintih dari dalam. 26. Mas, dengerin deh. Kayak ada suara orang, kata Ayu sembari menajamkan pendengarannya. Davin pun sama, lalu dia mengangguk membenarkan karena ia pun mendengarnya. Itu pasti Alicia, Mas. Ayo lihat. Ajak Ayu menarik tangan suaminya itu untuk masuk ke dalam. Meski berat, Davin pun menurut. Ia masuk bersama sang istri ke sana. Bentar, kata Davin. Ia berhenti sejenak lalu mencari saklar lampu. Setelah ketemu, dia pun menyalakan lampu hingga keadaan villa itu berubah terang benderang. Setelahnya, ia mengikuti langkah Ayu semakin mendekati suara orang merintih tersebut. Suaranya berasal dari arah kamar. Saat sampai di depan kamar tersebut, Ayu memberanikan diri membukanya. Benar saja, di dalam sana, Alicia sedang meringkuk di bawah selimut dengan tubuh menggigil. Bibirnya sampai bergetar menandakan ia tak baik-baik saja. Astagfirullah, Mbak. Mbak Alicia kenapa? Ayu gegas menghambur mendekat. Ia lalu menyimpan telapak tangannya di kening wanita tersebut. Ya Allah, demamnya tinggi sekali, Mas. Dia harus dibawa ke klinik. Bahaya, soalnya menggigil juga, ujar Ayu dengan cemas. Sebenci apapun Davin pada mantannya tersebut, namun melihat kondisinya seperti itu, dia pun turut iba.
Terlebih istrinya sendiri yang meminta dia untuk menolong Alicia. Dan atas dasar kemanusiaan, tak mungkin Davin membiarkan Alicia begitu saja hanya karena rasa sakit hati yang masih tersimpan. Davin pun akhirnya mengangguk. Aku bawa mobil dulu. Sementara Ayu duduk di samping Alicia yang terus menggigil. Dia bahkan tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Kita ke klinik ya, Mbak. Takutnya kenapa-kenapa, kata Ayu iba.